Kisah ini bukan sekadar tentang sebuah tilang. Ini adalah pelajaran berharga tentang kekuasaan, keadilan, dan bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya. Apa yang terjadi ketika seorang polisi arogan menghentikan seorang pria yang ternyata bukan orang biasa? Mari kita saksikan kisah lengkapnya. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan. Sebelum cerita ini dimulai, yuk absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini, dan tulis di kolom komentar tanggapan kalian setelah menonton video ini. Jika sudah, yuk kita mulai ceritanya. Selamat menyaksikan. Jakarta siang itu terasa panas, matahari bersinar terik di atas langit ibu kota. Jalan raya dipenuhi kendaraan yang bergerak perlahan akibat padatnya arus lalu lintas. Di antara mobil-mobil yang melaju dengan tertib, sebuah sedan hitam melaju dengan tenang. Di balik kemudi, seorang pria berpenampilan sederhana mengendarai mobil itu dengan santai. Ia mengenakan kaos polos abu-abu dan celana jeans. Tidak ada yang mencolok dari dirinya, hanya terlihat seperti pria biasa yang sedang bepergian. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pria itu sebenarnya adalah Brigjen TNI Andika, seorang perwira tinggi yang dikenal rendah hati dan tidak suka pamer jabatan. Sementara itu, di pinggir jalan, seorang polisi lalu lintas berdiri di bawah pohon rindang. Ia terlihat sibuk menghentikan kendaraan secara acak. Beberapa pengendara yang diberhentikan tampak pasrah saat diminta menunjukkan surat-surat kendaraan mereka. Saat sedan hitam milik Andika mendekat, polisi itu mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar mobil berhenti. "Kenapa saya dihentikan?" batin Andika, tetapi ia tetap menepikan mobilnya dengan tenang. Polisi itu berjalan mendekati jendela mobil dan mengetuk kaca dengan ekspresi serius. Andika menurunkan kaca mobilnya, memberikan senyuman sopan. "Selamat siang, Pak. Bisa lihat SIM dan STNK-nya?" ujar polisi dengan nada formal. Tanpa banyak bicara, Andika mengambil dompetnya dan menyerahkan SIM serta STNK kepada polisi tersebut. Polisi itu menerimanya, tetapi alih-alih memeriksa dengan baik, matanya justru bergerak ke arah mobil Andika. Sejenak, ia mengamati kendaraan itu dengan penuh kecurigaan. Lalu, ekspresinya berubah, dan ia mendekat sedikit lebih rapat. "Bapak tahu kenapa saya hentikan?" tanyanya sambil melipat tangan di dada. Andika menggeleng. "Tidak, Pak. Saya rasa saya tidak melanggar aturan." Polisi itu tersenyum tipis, lalu menatap kaca mobil Andika dengan penuh selidik. "Kaca film mobil ini terlalu gelap. Ini sudah melanggar peraturan, Pak," ujarnya. Andika mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan alasan itu. "Tapi ini sudah sesuai standar yang diizinkan, Pak. Saya pastikan semuanya legal." Namun, polisi itu justru terkekeh kecil, lalu menatap Andika dengan penuh keyakinan. "Saya ini bertugas, Pak. Saya tahu mana yang melanggar dan mana yang tidak." Nada bicaranya mulai terdengar sedikit meremehkan. Andika tetap tenang, tetapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di sekitar mereka, beberapa pengendara lain yang juga diberhentikan mulai memperhatikan interaksi itu. Beberapa sopir ojek online yang sedang menunggu orderan pun mulai melirik ke arah mereka, penasaran dengan apa yang terjadi. Polisi itu masih memegang SIM dan STNK Andika, tetapi belum mengembalikannya. Ia tampak sengaja ingin menekan pria di depannya. "Kalau begini caranya, saya harus menilang, Pak. Atau kita bisa cari solusi lain," ujarnya sambil sedikit menaikkan alis. Andika mulai paham arah pembicaraan polisi ini. Ia tetap diam, hanya menatap pria berseragam di depannya dengan ekspresi tenang. Namun, dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Angin panas Jakarta berembus pelan, tetapi suasana di pinggir jalan itu mulai terasa menegang. Beberapa pengendara yang turut diberhentikan mulai memperhatikan percakapan antara Brigjen TNI Andika dan polisi lalu lintas di depannya. Andika masih duduk tenang di dalam mobilnya, sementara polisi itu berdiri dengan dada membusung, menatapnya dengan ekspresi percaya diri. "Kalau begini caranya,
Saya harus menilang, Pak. Atau kita bisa cari solusi lain, ucap polisi itu sambil memainkan SIM dan STNK di tangannya. Andika menatap pria berseragam itu dengan sorot mata tajam, tetapi tetap menjaga ekspresi santainya. Solusi lain maksudnya apa, Pak? Tanyanya dengan nada datar. Polisi itu terkekeh kecil, lalu bersandar sedikit ke pintu mobil Andika. Bapak tahu sendirilah, daripada ribet kena tilang, mending urus di tempat aja, katanya sambil melirik kanan kiri, memastikan tidak ada rekannya yang melihat. Andika semakin yakin kalau polisi ini sedang berusaha mencari uang damai. Namun, ia tetap tidak bereaksi berlebihan. Jadi, kaca film mobil saya terlalu gelap dan itu pelanggaran? Tanya Andika, memastikan alasan polisi itu. Iya, Pak. Standarnya nggak boleh segelap ini. Bisa berbahaya di jalan. Jawabnya dengan nada menggurui. Andika mengangguk pelan. Kalau begitu, boleh saya tahu berapa persentase maksimal kegelapan kaca film yang diperbolehkan menurut aturan? Polisi itu sempat terdiam. Tatapannya sedikit goyah. Tetapi ia dengan cepat mencoba menyembunyikan kegugupannya. Pokoknya nggak boleh segelap ini. Pak, saya ini sudah pengalaman. Saya tahu mana yang melanggar aturan. Jawabnya dengan nada tinggi. Andika tersenyum tipis. Jadi Bapak menilang saya berdasarkan feeling, bukan peraturan. Polisi itu mendengus, merasa mulai diremehkan. Ia mengetuk kaca mobil Andika dengan ujung jarinya. Gini aja deh, Pak, kalau Bapak keberatan, saya bisa kasih kelonggaran. Kita selesaikan baik-baik. Nggak usah ribet-ribet, katanya lagi, makin jelas bahwa ia menginginkan jalan damai. Andika tetap tenang. Matanya melirik ke sekitar. Beberapa warga mulai memperhatikan interaksi mereka. Ada yang mengintip dari motor, ada yang berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Namun, polisi itu masih tidak menyadari bahwa semakin banyak mata yang menyaksikan aksinya. Bapak tahu saya ini siapa? Tanya Andika dengan nada santai. Polisi itu mengangkat dagunya dengan arogan. Saya nggak peduli Bapak siapa. Semua pengendara di jalan ini sama di mata hukum, katanya tegas. Bagus kalau begitu, jawab Andika sambil melirik SIM dan STNK miliknya yang masih di tangan polisi. Namun, di balik ketenangannya, Andika mulai penasaran, seberapa jauh polisi ini akan bertindak? Di sudut jalan, seorang pria dengan helm masih terpasang di kepalanya mulai merekam kejadian ini diam-diam. Suasana semakin panas. Polisi itu masih belum sadar bahwa ia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dan sebentar lagi, ia akan menghadapi kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Matahari semakin tinggi, tetapi suasana di pinggir jalan itu semakin panas bukan hanya karena cuaca, melainkan juga karena ketegangan antara Brigjen TNI Andika dan polisi yang masih menahannya tanpa alasan yang jelas. Polisi itu kini menyilangkan tangan di dada, menatap Andika dengan ekspresi penuh kemenangan. Ia mengira pria di depannya hanyalah orang biasa yang bisa ditekan. Pak, saya ini sudah capek jelasin. Mau saya tilang atau kita selesaikan baik-baik di tempat? Kata polisi itu dengan nada yang kini terdengar semakin menekan. Andika menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. Baik-baik di tempat maksudnya bagaimana? Pak? Tanyanya lagi, pura-pura tidak mengerti. Polisi itu menghela napas panjang, lalu mendekat sedikit sambil berbicara dengan suara lebih pelan. Udah, nggak usah pura-pura nggak ngerti lah. Pak, kalau Bapak kasih saya sedikit uang rokok, urusan ini selesai. Katanya dengan nada santai. Beberapa orang yang ada di sekitar mulai saling berbisik. Beberapa pengendara yang juga dihentikan tadi semakin tertarik melihat kejadian ini. Seorang pria dengan jaket ojek online terlihat masih merekam diam-diam dengan ponselnya. Andika menatap polisi itu tanpa ekspresi. Ia bisa saja langsung mengungkapkan identitasnya, tetapi ia ingin melihat seberapa jauh polisi ini akan bertindak. Maaf, Pak. Tapi saya tidak melanggar aturan. Kenapa saya harus memberikan uang? Tanyanya lagi. Polisi itu mulai kehilangan kesabaran. Dengar ya, Pak. Saya ini yang bertugas di sini. Saya yang tahu mana pelanggaran, mana yang enggak. Kalau saya bilang ini melanggar, ya melanggar.
Bentaknya sambil menunjuk ke arah kaca film mobil Andika. Beberapa orang yang mendengar bentakan itu mulai berbisik lebih keras. Mereka merasa ada sesuatu yang janggal. Tapi polisi itu tidak menyadarinya. "Bapak ini kok ngeyel sih? Mau ditilang atau enggak?" katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih keras. Andika masih tetap tenang, tetapi tatapannya kini mulai berubah tajam. "Jadi kalau saya melanggar, saya harus bayar di tempat biar nggak ditilang? Begitu?" tanyanya, memastikan bahwa polisi ini benar-benar bermain kotor. Polisi itu terkekeh. "Yah, Bapak pintar juga. Daripada ribet, mending bersin di sini aja, kan?" katanya santai. Ia kini terlihat begitu yakin bahwa dirinya sedang berhadapan dengan orang biasa yang bisa ditekan sesuka hati. Andika menarik napas panjang. Ia sudah cukup bersabar. Dengan tenang, ia memasukkan tangannya ke dalam tas kecil yang ia bawa. Polisi itu tersenyum senang, mengira bahwa Andika akan mengeluarkan sejumlah uang. Namun, yang dikeluarkan Andika bukanlah dompet, melainkan sebuah kartu identitas militer dengan logo TNI yang mencolok. Polisi itu sempat terdiam. Senyum di wajahnya langsung menghilang saat melihat nama yang tertera di kartu tersebut. Brigjen TNI Andika. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berubah menjadi pucat pasi. Matanya membesar, dan tangannya yang masih memegang SIM serta STNK mulai gemetar. Bapak TNI?" Suaranya terdengar lirih, hampir bergetar. Orang-orang yang tadi menyaksikan kejadian ini pun tersentak. Seorang pria yang merekam kejadian ini langsung berbisik. "Wah, gawat ini! Ternyata jenderal!" Polisi itu mulai berkeringat. Ia baru sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Dan sekarang, ia harus menghadapi akibatnya. Udara panas Jakarta kini terasa semakin menyesakkan bagi polisi lalu lintas itu. Wajahnya yang sebelumnya penuh percaya diri kini berubah menjadi pucat pasi setelah melihat kartu identitas militer yang dikeluarkan oleh Brigjen TNI Andika. Tangannya yang masih memegang SIM dan STNK kini gemetar. Beberapa pengendara di sekitar yang sejak tadi memperhatikan kejadian ini mulai saling berbisik. "Astaga, ternyata jenderal!" bisik seorang pria yang merekam dari jauh. Sementara itu, Andika tetap duduk tenang di dalam mobilnya, menatap polisi itu dengan ekspresi dingin. "Ada masalah, Pak?" tanyanya dengan nada santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Polisi itu menelan ludah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dengan tergagap, ia berusaha mengubah sikapnya. "Aduh, maaf, Pak. Saya nggak tahu kalau Bapak ini," katanya dengan suara bergetar. Andika tetap tidak bergeming. Ia mengambil SIM dan STNK dari tangan polisi itu dengan gerakan pelan, lalu menyimpannya kembali. "Tadi katanya saya melanggar peraturan?" tanya Andika. Suaranya terdengar lebih tegas kali ini. Polisi itu semakin panik. Pak, itu cuma pemeriksaan biasa. Pak, mungkin tadi saya kurang jelas melihatnya," katanya sambil mencoba tersenyum canggung. Orang-orang yang melihat kejadian ini mulai tersenyum tipis. Ada yang bahkan menahan tawa melihat perubahan sikap polisi itu. Namun, Andika masih menatapnya dengan ekspresi tajam. "Tadi Bapak bilang mau tilang saya. Mana surat tilangnya?" tanyanya. Polisi itu semakin kebingungan. Ia melihat ke sekeliling, berharap ada rekannya yang bisa membantunya. Tetapi sayangnya, ia sendirian. Gini, Pak, sebenarnya ini cuma kesalahpahaman. Saya tadi nggak bermaksud. Saya mau minta satu hal, Pak," potong Andika dengan nada serius. Polisi itu langsung menegakkan tubuhnya. "Iya, Pak. Apa itu?" tanyanya dengan gugup. "Tolong ulangi perkataan Bapak tadi. Yang soal uang damai itu," ujar Andika sambil melipat tangannya. Polisi itu langsung membelalakan matanya. "Aduh, Pak, maaf. Saya tadi nggak bermaksud begitu. Salah paham. Pak, tolong jangan laporkan saya," katanya terbata-bata. Namun, Andika tetap menatapnya tajam. "Bapak bertugas untuk menegakkan hukum, bukan mencari keuntungan pribadi.
katanya dengan nada lebih dalam. Beberapa pengendara yang sejak tadi memperhatikan mulai bertepuk tangan pelan. Situasi kini berbalik. Polisi itu semakin kebingungan, tak tahu harus berkata apa. Saat itulah, seorang pria dengan jaket ojek online maju mendekat. Ia adalah orang yang sejak tadi merekam kejadian ini. "Pak, ini saya rekam semua. Loh, mau saya upload ke media sosial?" katanya sambil mengangkat ponselnya. Mata polisi itu langsung membesar. Ia benar-benar panik sekarang. Ia baru sadar, dirinya sudah terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Andika menarik napas panjang dan mengembalikan kartu identitasnya ke dalam dompet. "Sekarang saya tanya, Bapak mau tetap lanjut menilang saya, atau mengakui kesalahan Bapak?" tanyanya, memberi pilihan. Polisi itu langsung menggeleng dengan cepat. "Enggak, Pak, saya salah. Saya minta maaf. Tadi saya hilaf," katanya dengan suara memohon. Namun, Andika hanya tersenyum tipis. "Baik, kalau begitu, kita lihat nanti bagaimana akibatnya," katanya, sebelum mulai menyalakan mobilnya. Polisi itu semakin pucat. Ia tahu bahwa kejadian ini tidak akan berakhir begitu saja. Dan Andika? Ia tetap tenang. Tetapi dalam hatinya, ia sudah tahu, akan ada langkah selanjutnya yang harus diambil. Situasi kini berbalik 180 derajat. Polisi yang tadi dengan arogan membentak dan mencoba menekan Brigjen TNI Andika, kini justru berdiri kaku dengan wajah pucat. Beberapa pengendara di sekitar semakin ramai memperhatikan kejadian ini. Bahkan, rekaman video yang diambil seorang pria berjaket ojek online sudah mulai tersebar ke grup-grup WhatsApp. "Pak, saya mohon, jangan diperpanjang. Pak, saya tadi cuma salah paham." Polisi itu memohon dengan suara bergetar. Namun, Andika tetap duduk santai di dalam mobilnya. Ia menatap polisi itu dengan ekspresi datar. "Tadi Bapak yakin sekali saya melanggar aturan," kata Andika dengan nada tenang tetapi penuh tekanan. "Sekarang kenapa malah minta maaf?" Polisi itu menundukkan kepala, tak berani menatap Andika lagi. Saya tadi hilaf, Pak," katanya pelan. Andika mendengus kecil. Ia melihat ke sekitar dan menyadari bahwa banyak orang yang sedang menyaksikan kejadian ini. "Saya bukan mau memperpanjang masalah, Pak," katanya sambil membuka kaca mobilnya lebih lebar. "Saya hanya ingin keadilan. Bagaimana kalau saya bukan seorang TNI? Bagaimana kalau saya orang biasa yang tidak punya kekuasaan?" Polisi itu semakin tertunduk. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Pak," katanya lirih. Namun, seorang pria tiba-tiba berseru dari arah kerumunan. "Ah, jangan percaya, Pak. Polisi ini sering begitu," katanya dengan lantang. Semua orang langsung menoleh. Ternyata, pria itu adalah seorang sopir angkot yang ikut diberhentikan di razia yang sama. "Saya pernah ditilang sama dia. Alasannya sama, kaca film gelap, padahal mobil saya standar pabrik. Tapi waktu itu saya ngalah dan bayar," katanya dengan nada geram. Polisi itu semakin panik. "Itu salah paham, Pak," katanya terbata-bata. Namun, pengendara lain ikut membuka suara. "Betul, saya juga pernah kena, Pak. Ditilang tanpa alasan jelas, akhirnya dipaksa bayar di tempat," kata seorang pria yang mengendarai motor. Kini, suasana berubah semakin panas. Polisi itu semakin terpojok. Semua mata kini menatapnya penuh kemarahan. Andika menatapnya dengan tajam. "Bapak masih mau bilang ini hanya salah paham?" tanyanya dingin. Polisi itu tak bisa menjawab. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu tiba-tiba, sebuah mobil patroli polisi lain datang menghampiri. Seorang perwira polisi berpangkat AKP turun dari mobil dengan ekspresi serius. Ia melihat kerumunan, lalu berjalan mendekati polisi yang kini tampak seperti orang yang hampir pingsan. "Ada apa ini?" tanya sang perwira dengan suara tegas. Polisi itu semakin ketakutan. Andika menatap perwira itu sebentar, lalu mengeluarkan kartu identitas TNI-nya dan menyerahkannya. "Pak, mohon izin. Saya Brigjen TNI Andika.
Saya tadi ditilang tanpa alasan jelas dan diminta uang damai oleh anggota bapak ini, katanya dengan nada formal. Sang perwira polisi langsung membelalakan mata. Ia berbalik menatap anak buahnya yang kini menunduk ketakutan. Wajahnya langsung memerah menahan marah. Benar ini? Bentaknya dengan suara keras. Polisi yang tadi arogan kini tampak seperti anak kecil yang ketahuan berbuat nakal. Maaf, Komandan. Saya tidak sengaja. Katanya dengan suara hampir tak terdengar. Perwira itu menatapnya tajam. Lalu dengan nada dingin, ia berkata, "Ikut saya ke kantor." Kang. Polisi itu gemetar. Namun, ia tidak bisa melawan. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju mobil patroli, diiringi tatapan penuh kemarahan dari masyarakat sekitar. Beberapa orang bahkan bersorak kecil. "Hahaha, kena batunya," seru seorang pengendara motor. Andika menatap kejadian itu dengan ekspresi netral. Namun dalam hatinya, ia merasa lega. Setidaknya, satu oknum bermasalah akhirnya ditindak. Sebelum meninggalkan lokasi, sang perwira menatap Andika dengan hormat. "Mohon maaf atas kejadian ini, Pak Jenderal. Kami akan menindaklanjuti," katanya. Andika mengangguk. "Saya harap tidak ada lagi kejadian seperti ini di jalanan, Pak," ujarnya sebelum menutup kaca mobilnya. Beberapa hari setelah insiden di jalan raya, video rekaman kejadian itu sudah viral di media sosial. Banyak orang yang mengecam tindakan polisi lalu lintas yang mencoba memeras Brigjen TNI Andika. Di berbagai platform berita, muncul judul-judul seperti "Polisi nakal minta uang damai, ternyata tilang jenderal." Oknum polisi tertangkap basah minta suap, kini berhadapan dengan sanksi. Sementara itu, di kantor kepolisian, AKP Hendra, perwira yang menangani kasus ini, kini tengah berbicara serius dengan polisi yang melakukan tilang tersebut. Polisi itu duduk dengan wajah pucat. Ia sudah tahu, karirnya sebagai anggota kepolisian mungkin akan berakhir hari ini. "Saya sudah bilang berkali-kali," suara AKP Hendra terdengar dingin. "Jangan bermain dengan hukum. Tapi kamu malah nekat melakukan pungli, bahkan ke seorang jenderal TNI. Polisi itu hanya bisa menunduk. "Saya hilaf, Pak. Saya benar-benar menyesal," katanya dengan suara bergetar. Namun, AKP Hendra tidak terpengaruh. "Menyesal setelah tertangkap bukan berarti kamu bisa bebas dari konsekuensi," katanya sambil melemparkan sebuah berkas di atas meja. "Surat pemecatanmu sedang diproses. Dan jangan lupa, ada penyelidikan dari Propam yang menunggumu." Mata polisi itu membesar. "Pak, tolong beri saya kesempatan kedua. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi," katanya memohon. Namun, AKP Hendra menggeleng. "Kesempatan? Berapa banyak orang yang sudah kamu peras di jalan? Berapa banyak rakyat kecil yang jadi korban? Jangan harap bisa lolos." Polisi itu terdiam. Ia tahu, semua sudah terlambat. Tak lama kemudian, dua anggota Propam, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, masuk ruangan dan berdiri di belakangnya. "Kami akan membawa yang bersangkutan untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata salah satu anggota Propam. AKP Hendra mengangguk. "Silakan." Polisi itu hanya bisa pasrah saat tangannya diborgol dan ia digiring keluar kantor. Matanya berkaca-kaca, menyesali semua perbuatannya. Di sisi lain, di dalam sebuah ruang kerja di markas TNI, Brigjen TNI Andika sedang duduk santai, membaca berita di ponselnya. Ia tersenyum tipis saat melihat kabar bahwa polisi yang menilangnya telah dipecat dan tengah menghadapi penyelidikan lebih lanjut. Seorang rekannya, Kolonel Wahyu, masuk ke ruangannya. "Sudah baca berita hari ini, Jenderal?" tanyanya. Andika mengangguk. "Ya." Akhirnya dia kena batunya. Kolonel Wahyu tertawa kecil. "Baguslah. Ini jadi pelajaran untuk semua orang bahwa hukum itu harus adil. Mau dia orang biasa atau pejabat, kalau salah ya harus dihukum." Andika tersenyum, lalu meletakkan ponselnya di meja. "Benar," katanya. "Dan semoga tidak ada lagi oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya." Di luar sana,
Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa siapapun yang bermain dengan hukum, cepat atau lambat, akan mendapatkan balasannya. Keadilan tidak memandang pangkat atau jabatan. Siapapun yang menyalahgunakan wewenangnya, cepat atau lambat, akan menghadapi akibatnya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.